saya sampai pada titik di mana saya cari apa sih arti kehidupan ini. Sementara saya eh, jatuh dalam pergaulan bebas itu dengan begitu banyak wanita. Ya seperti juga sering disaksikan oleh istri saya juga, sekian puluh wanita yang saya gauli itu, dan sehingga salah satunya mengakibatkan dia berbadan dua, hamil. Nah di situ eh, justru dalam keadaan wanita yang hamil ini saya jadi ketakutan. Oke. Tapi itu memang cara cara saya percaya ini cara yang kuasa untuk merubah saya, untuk nanti memakai saya juga. Triggernya ya. Triggernya. Nah, ketika saya diperhadapkan gitu, waduh, rasanya saya mau bunuh diri pada waktu rasanya. Bukan karena menciptakan lagu bunuh diri ini ya, bukan. Ini kasusnya lain lagi. Beda konteks, Ini beda konteks. beda konteks. Tetapi itu, jadi begitu, waduh, Bingung ini saya banget ya. bingung karena saya hancur kehidupan rumah tangga saya gitu. Saya harus meninggalkan istri, anak-anak saya. Tessa masih kecil, Genesis, Meko masih kecil juga. Tetapi saya harus hadapi itu, dan tidak ada cara lain selain kita mencari kembali kepada pencipta kita kan. Ya. Ya tidak bisa mau minta pertolongan kepada siapa. Nah itu memang cara Tuhan untuk menangkap saya. Nah akhirnya wanita ini mengancam, Oke. saya akan umumkan di koran-koran waktu itu. Belum sosmed, belum semarak seperti sekarang ya. Dan akhirnya ya itu, karena saya dalam keadaan ketakutan, terus saya menyendiri di rumah seorang pendeta, suami istri ini. Mereka punya karunia untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Di situ saya benar-benar menyerahkan hidup saya gitu. Karena begini, dalam masa itu saya seperti ada satu roh yang menguasai saya. Saya masih ingat itu di Taman Suropati ya. Itu saya membanting-bantingkan badan saya ke aspal jalan. Itu bukan karena edik atau apa ya? Emang saking bingung gitu ya. Bukan karena narkoba, saya ada atau mabuk. Bentar. Arthur Kaunang itu selama hidupnya tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah merokok. Artinya maksudnya ngerokok sekali-kali sih ini ya, tapi belum nggak bisa dikatakan seorang perokok ya. Begitu juga minuman keras ya. Itu. Terus lanjut. Nah, jadi kejadian itu betul-betul saya merasa dikuasai oleh satu roh gitu. Jadi saya membanting-bantingkan badan saya. Karena kenapa saya berbuat gitu? Dituntut terus sama wanita yang Oke. hamil ini untuk pokoknya harus mengawini dia misalnya. Kalau enggak dia akan menyebarkan. Ini kata. Tapi saya rasa inilah satu proses saya, kenapa saya akhirnya akan mencari Tuhan. Nah, sampai kalau nggak salah Jelly Tobing waktu itu, nggak tahu dia dapat cerita ini atau dia saksikan sendiri, tapi saya kira mungkin ada temannya yang menyaksikan saya di situ. Dia lagi ngebanting-banting gitu. Dia cerita kepada teman-teman, si Arthur gila loh, orang banting-banting itu. Iya itu. Pokoknya diceritakan gitu. Ya udahlah, pokoknya singkat cerita, akhirnya saya menyendiri, mengasingkan diri lah ke dua suami istri pendeta ini. Saya didoain, terus katanya ada keluar ular dari kepala saya dan sesuai secara supranatural begitulah ya. Nah itulah akhirnya saya betul-betul bertobat. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan hidup saya, dan
eh, istri Yuli sama anak-anak saya datang ke rumah itu ya, yang dimana saya mengasih. Terus saya mohon ampun kepada istri dan anak-anak saya, gitu. Itu tahun 2004 lah kira-kira. Terus saya ke Ungaran. Di sana ada semacam gua-gua, tempat gua doa ya. Namanya Bukit Getsemani, di situ tempat untuk doa pribadi gitu. Nah, disitulah saya encounter, maksudnya bertemu Tuhan. Saya baca firman Tuhan, ya, baca makan dan minum firman Tuhan di situ. Karena yang diundang ke sana itu ada hamba-hamba Tuhan dari berapa belas negara, mulai Afrika Selatan, Inggris, Amerika, dari Afrika, di mana-mana semua datang ke situ, diundang. Nah, saya mendapatkan pencerahan. Saya dibebaskan dari roh-roh yang jahat di situ. Itu 2004 itu. Nah, itu perjalanan saya. Ingin kusunting kelam senja di antara sepi kata, bertaut asmara birahi san sekerta, di mana